Selamat pagi, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sobat YouTube semuanya. Semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat-sehat semua. Dan kembali bersama saya, Gembala Mitoria, dan kita akan belajar dalam seri pembelajaran online kita, masih dalam pembelajaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap hari, di setiap kesempatan, kita selalu belajar dan terus belajar, mengisi diri kita akan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan diri kita menghadapi berbagai macam angin pengajaran yang ada pada hari ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk membahas satu topik yang cukup terkenal di dalam dunia kekristenan. Dan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini ialah dosa menghujat Roh Kudus. Di video sebelumnya saya pernah singgung mengenai dosa yang tak terampunkan atau dosa yang tidak dapat diampuni. Di dalam Alkitab itu ada 3 jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Yang pertama, dosa malaikat. Dosa malaikat tidak ada ampun. Oleh sebab itu malaikat yang memberontak langsung mendapatkan hukuman atau siap untuk dihukum. Yang kedua adalah dosa meninggalkan kepercayaan. Yang video yang lalu kita sempat bahas tentang murtad, meninggalkan kepercayaan dari Yesus Kristus kepada kepercayaan yang lain. Dan siapa yang bisa murtad adalah mereka yang sudah sungguh-sungguh lahir baru. Kemudian yang ketiga adalah dosa menghujat Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus, segala hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak kita berfokus kepada dosa menghujat Roh Kudus pada saat ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tadi sudah kita singgung dosa yang tak terampunkan, dosa malaikat. Lucifer dan sepertiga jumlah malaikat di surga yang memihak kepadanya, yang memberontak kepada Allah, mereka ini tidak dapat kesempatan kedua untuk bertobat. Oleh sebab itu hari ini mereka bergiat sekali ingin menghancurkan setiap orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh lahir baru. Dosa murtad, dosa meninggalkan iman, Dosa meninggalkan iman dan kepercayaan ini adalah dosa yang hanya bisa dan hanya dilakukan oleh orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Bukan hanya sekedar di mulutnya, tetapi dari dalam hatinya. Nah, kemudian dosa menghujat Roh Kudus. Jadi dosa menghujat Roh Kudus ini juga tidak dapat diampuni. Jadi ada 3 golongan dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, selain ketiga dosa di atas, Alkitab tidak mencatat lagi ada dosa lagi yang tak terampunkan. Jadi 3 dosa ini tak dapat diampuni. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-32. Matius pasal 12 ayat yang ke-32. Kita akan baca di situ. Matius 12 ayat yang ke-32 saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi kita lihat di sini. Katanya dosa menentang anak manusia, dosa menghujat anak manusia. Anak manusia ini siapa sih? Anak manusia ini adalah nama lain atau panggilan lain dari Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa menghujat Yesus Kristus diampuni Mengapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Oleh sebab itu kita akan lihat beberapa alasan. Mengapa menghujat anak manusia atau menghujat Yesus Kristus masih diampuni? Nah, jadi hari itu
segala hujat, segala usaha menentang Yesus Kristus masih ditoleransi, masih mendapat ampunan. Mengapa? Karena pada saat itu ketika mereka menentang Yesus Kristus, menghujat Dia, tidak menerimanya, ya sah-sah saja, karena pada saat itu Yesus belum disalibkan. Jadi Yesus bilang, ya nggak apa-apa, kamu menolak saya, menentang saya, nggak apa-apa, karena memang tugas saya untuk menebus dosa kamu itu belum dilakukan. Jadi nggak masalah hari itu. Ya. Yang kedua, sebab mereka yang menentang Yesus Kristus ini akan ditebus dosanya kemudian. Tidak beberapa lama setelah kejadian itu, Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib, dan Ia menggantikan posisi manusia, dari manusia yang pertama sampai nanti manusia yang terakhir. Diselesaikan Dia di atas kayu salib, termasuk dosa mereka yang menentangnya tadi, dosa mereka yang menghujat Dia tadi. Jadi jika mereka yang menghujat Dia tadi sebelum Dia disalibkan, lalu setelah Yesus disalibkan mereka jadi percaya kepada Kristus, maka dosa mereka diampuni. Oleh sebab itu Yesus bilang, kamu menolak saya hari ini, saat ini nggak apa-apa, karena nanti sebentar lagi saya akan menggantikan atau menebus dosa yang kamu lakukan itu, termasuk dosa menghujat saya itu. Jadi seandainya ada orang saat itu menolak Yesus, tidak menerima Dia, menghujat Dia, menentang Dia, lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa seisi dunia, artinya dosa yang menghujat Dia ditebus juga, dan mereka akhirnya percaya di kemudian hari dan menyesali segala hujat, segala usaha menentang Yesus hari itu, maka mereka ini diselamatkan, dihitung diselamatkan, karena dosa mereka juga ikut tertanggungkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, kita buka beberapa ayat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan saudara-saudari menyimak Alkitab di rumah masing-masing. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ia ini siapa? Ia ini kalau kita lihat di atas itu adalah Kristus. Artinya, dan Yesus atau Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ketika Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib, Dia menanggung dosa seisi dunia, seluruh dunia. Seluruh dosa saya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Seluruh dosa saudara-saudari semuanya yang menonton video hari ini juga ditanggung di atas kayu salib. Untuk mendapatkan keselamatan itu cukup percaya bahwa Yesus Kristus sudah menanggung semua dosa saya. Jadi Yesus Kristus tidak menanggung satu-satu dosa, ya. Tidak. Yesus menanggung semua dosa. Seluruh dosa. Alkitab bilang segala dosa. Semua dosa. Seluruh dosa sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kemudian kita buka kembali dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Perhatikan, Kristus mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bukan untuk dosa satu-satu orang atau dosa sebagian orang, melainkan untuk segala dosa manusia. Segala dosa, segala itu berarti seluruh dosa. Seluruh dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Jadi sekali saya percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati, maka selama saya memegang kepercayaan itu, saya akan selamat. Kapanpun Tuhan panggil saya, kapanpun Tuhan akan datang jemput saya. Kecuali kalau saya meninggalkan kepercayaan saya itu dan saya tidak lagi percaya Yesus, kemudian percaya kepada oknum-oknum yang lain.
Itu murtad namanya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, mengapa menghujat Yesus saat itu, zaman itu diampuni? Ya karena memang Yesus belum disalibkan. Proses pengorbanan, proses penebusan belum dilaksanakan. Ya. Dan mereka yang menghujat Yesus itu, yang menentang Yesus itu, belum ditebus dosanya. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, ya nggak masalah, silakan kamu menentang saya, nggak apa-apa. Karena sebentar lagi saya akan menggantikan, saya akan melaksanakan tugas saya utama di dunia ini untuk menebus dosa semua manusia, termasuk dosa kalian yang menghujat saya. Itu maksud Yesus Kristus. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu arti kata menghujat, ya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menghujat itu bisa mencaci, bisa mencela, bisa juga memfitnah. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab tadi, kita kembali di dalam Matius tadi, Matius pasal 12 ya, ayat yang ke-32, menghujat di sini disamakan sinonim dengan menentang. Ya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ya, menentang. Jadi menghujat ini adalah bagian dari penolakan. Kita menolak, tidak menerima, ya. Dan menghujat juga bagian dari menentang, menolak, tidak menerima untuk menentang, sekaligus mungkin mencela, menghina, mencaci maki. Nah, ini masuk ke dalam pengertian menghujat itu. Oh, Yesus Kristus sudah tidak terhitung lagi hujatan-hujatan yang dilakukan terhadapnya. Jadi arti menghujat tadi apa? Ya, menolak, bisa mencaci, mencela, menentang, melawan. Itu masuk ke dalam pengertian menghujat. Nah, tadi dikatakan menghujat anak manusia masih bisa ditoleransi, kecuali menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, pasti Anda bertanya-tanya, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, mengapa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Apakah Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus? Nah, saya pikir ada orang yang berpikir demikian, tapi bukan masalah. Jadi di sini tidak ada masalah mengenai tinggi rendahnya posisi Roh Kudus dan posisi Yesus. Ya, kita akan lihat mengapa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah yang ketiga. Ya. Menolak Roh Kudus sama dengan menentang Allah. Tadi sudah kita pelajari di sebelumnya. Kemudian jika Yesus yang saat itu datang ke dunia ditolak oleh mereka, lalu setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian turunlah Roh Kudus di hari Pentakosta itu. 40 hari berarti sekitar 1 bulan setelah kebangkitan Kristus. Lalu mereka tolak juga, Yesus mereka tolak, yang sudah menebus dosa mereka. Roh Kudus datang, mereka tolak juga. Maka tidak ada pribadi Allah yang keempat yang bisa menyelesaikan masalah dosa mereka. Sebab dalam waktu rentang 1 bulan mereka sudah menolak 2 pribadi Allah. Pribadi Allah yang kedua dan pribadi Allah yang ketiga. Oleh sebab itu tidak ada lagi pribadi Allah yang keempat yang bisa menyelesaikan dosa mereka. Itu mengapa Tuhan bilang, kalau kamu tidak terima saya, menghina saya, menghujat saya, no problem. Sebentar lagi saya akan menggantikan dosa kamu, menembus dosa kamu. Tetapi jangan sampai kamu menolak Roh Kudus atau menghujat dia, menentang dia. Karena apa? Karena tidak ada lagi pribadi Allah yang keempat yang bisa menyelesaikan dosa mereka. Paham ya? Jadi pada rentang 1 bulan, 40 hari itu ya kurang lebih 1 bulan lebih gitu ya. 40 hari itu mereka sudah menentang 2 pribadi Allah. Yesus Kristus mereka tolak, mereka salibkan, dan Roh Kudus datang pun mereka tolak. Itu sebenarnya sama dengan mereka menolak Allah secara utuh. Menolak Yesus, menolak Roh Kudus, sebenarnya sudah menolak Allah itu sendiri. Karena kedua-duanya adalah Allah.
Jadi menolak Roh Kudus tidak dapat diampuni katanya di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Wow. Luar biasa sekali. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi, Anda tadi sudah belajar melihat mengapa menghujat Yesus masih ada toleransi, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada toleransi. Saya ulangi sekali lagi karena begini. Ketika mereka menolak Yesus, Yesus sebentar lagi akan menggantikan dosa mereka itu. Dan kalau mereka yang digantikan, yang ditebus dosanya ini tadi, yang menolak tadi ditebus dosanya, dan akhirnya mereka menerima Yesus, maka mereka diselamatkan. Tetapi sebaliknya, mereka menolak Yesus, justru mereka menyalibkan Yesus. Ketika Roh Kudus datang 40 hari kemudian dan mereka tolak lagi, maka tidak ada pribadi Allah yang keempat. Allah hanya punya 3 pribadi saja, dan tidak ada pribadi Allah keempat yang bisa membereskan masalah dosa mereka. Itu sebabnya menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia saat ini katanya, maupun di dunia yang akan datang. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, betapa mengerikannya dosa menghujat Roh Kudus ini. Betapa membahayakannya bagi mereka yang melakukannya pada saat itu. Maka tidak ada ampun bagi mereka. Artinya mereka sudah pasti ke neraka. Maka tidak ada ampun lagi. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, Pak Gembala, apakah hari ini masih ada dosa menghujat Roh Kudus? Saya seringkali mendengar selentingan-selentingan orang Kristen, menghujat Roh Kudus. Kita akan pelajari hari ini, dan harapan saya setelah Anda melihat video ini, Anda terbuka pikirannya dan Anda benar-benar memahami ini dengan baik. Apakah hari ini masih ada dosa menghujat Roh Kudus? Maka jawabannya adalah tidak ada lagi. Loh, Pak Gembala, kok bisa? Oke. Begini. Tidak menerima Yesus Kristus atau belum menerima Yesus Kristus itu tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Itu harus dibedakan ya. Kenapa? Karena gini, kalau hari ini ada orang tidak menerima Yesus atau belum menerima Yesus, itu banyak faktor, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan. Yang pertama, bisa jadi yang menyampaikan firman Injil itu sendiri tidak jelas, tidak tuntas, sehingga dia yang menerima Injil itu pun merasa kebingungan. Karena kebingungan dan tidak jelas Injil yang disampaikan ini membuat dia akhirnya berpikir untuk menerima Yesus karena belum mengerti di situ. Dan yang kedua, mengapa ada orang hari ini tidak menerima Yesus? Ya bisa jadi misalnya yang menjelaskannya tidak mengerti juga, sehingga yang disampaikannya pun melenceng jauh. Bagaimana orang bisa mengenal Yesus, menerima Yesus kalau yang disampaikannya salah? Ya. Jadi tidak menerima Yesus, belum menerima Yesus, jangan langsung tidak sama dengan atau jangan dicap menghujat Roh Kudus. Mengapa? Karena jikalau hari ini masih ada dosa menghujat Roh Kudus, berarti tidak ada manusia yang bisa ke surga. Mengapa? Ya karena tidak ada orang dari lahir langsung terima Yesus, itu tidak ada. Saya pribadi pun lahir tidak langsung percaya. Belajar firman, setelah makin dewasa mulai paham, barulah menyerahkan hidup ini, bertobat dan percaya. Seandainya tidak menerima Yesus hari itu, tidak segera bertobat hari itu, tidak segera percaya hari itu kepada Yesus, disamakan dengan menghujat Roh Kudus, maka sudah pasti hari ini saya tidak bisa diselamatkan. Karena dosa menghujat Roh Kudus tidak ada ampunnya di dunia hari ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi belum menerima Yesus tidak sama dengan menghujat Roh Kudus. Itu harus dibedakan. Ya, hari ini banyak orang, Pak, dia nggak terima Injil yang benar, dia tidak mau terima Yesus, itu dia menghujat Roh Kudus. Bukan, itu salah. Ya. Jadi begini, jika hari ini masih ada dosa menghujat Roh Kudus, maka tidak ada manusia yang akan ke surga, melainkan semuanya ke neraka. Karena semua kita pasti menolak, kita belum mengerti kebenaran bagaimana saya mau percaya Yesus. Ya, belum mengerti apa-apa ya. Sudah akil balik tapi belum percaya Yesus, belum bertobat dan percaya,
lalu itu disamakan dengan menghujat Roh Kudus, maka saya sudah pasti ke neraka. Nah, lalu bagaimana? Dosa menghujat Roh Kudus, saya katakan, perhatikan, dosa menghujat Roh Kudus hanya berlaku atas mereka yang hidup pada zaman Yesus saja. Ya. Pada zaman di mana pribadi Allah kedua datang ke dunia, mereka tolak. Pribadi Allah yang ketiga datang ke dunia pun mereka tolak. Jadi apa? Jadi ketika mereka menolak Roh Kudus sebenarnya adalah karena kedegilan hati mereka, bukan karena mereka tidak pernah mendengar apa-apa. Sebab yang datang pada saat itu adalah Allah pribadi kedua, Yesus Kristus. Dia Allah, dia tahu segala-galanya. Bahkan dia tahu masa depan kalau kamu mau tanya dia pada saat itu. Dia tahu siapa jodoh kamu, dia tahu pekerjaan kamu, bagaimana nanti kamu ke depannya. Karena dia Allah. Tetapi kalau masih ada orang yang tidak menerima Yesus hari itu, bukan karena Yesus kurang pandai menjelaskan, tetapi karena memang kedegilan hati mereka. Tetapi ketika Roh Kudus datang, lebih baik aku pergi, kata Yesus bilang, supaya ia turun, roh penghibur. Dan ketika roh penghibur itu datang dan ditolak juga oleh mereka yang hidup pada zaman Yesus, maka tidak ada lagi ampun bagi mereka. Jadi dosa menghujat Roh Kudus hanya berlaku atas mereka yang hidup pada zaman Yesus. Jadi antara Yesus bangkit dan Roh Kudus turun itu kan jaraknya kan cuma sebulan saja. Jadi pasti masih banyak orang yang menolak Yesus hari itu yang masih hidup. Jadi habis kasih karunia karena mereka hidup di mana dua pribadi Allah turun. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hari ini sudah tidak ada lagi dosa menghujat Roh Kudus. Oke? Baik. Saya pikir demikian pembelajaran firman Tuhan yang singkat, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami sudah belajar. Biarlah lewat pembelajaran singkat ini membuka pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.